Kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu tool buat melakukan version control. Version control adalah sistem yang merekam semua perubahan yang teman-teman lakukan. Dalam konteks kita, berarti kode project yang teman-teman buat ya. Kayak kalau kita pakai Google Docs, teman-teman bisa mengembalikan kondisi dokumen agar sama seperti saat kondisi tertentu. Nah, Git adalah tool yang juga ngelakuin hal itu. Dan tentu aja dengan fitur tambahan, untuk mempermudah programmer memanajemen versi kode projectnya dan berkolaborasi. Penasaran buat mencobanya? Kita akan mulai dengan instalasi Git. Kalau teman-teman belum pernah install, teman-teman bisa mendownload dulu instalasi Git-nya di website git-scm.com. Setelah teman-teman download dan teman-teman install, teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah instalasinya sudah berjalan dengan lancar atau enggak dengan cara kita bisa memasukkan perintah berikut di terminal ataupun di command prompt-nya. Kalau muncul versi Git-nya yang sesuai dengan yang teman-teman download tadi, berarti instalasi sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai menggunakan Git nih, kita perlu melakukan konfigurasi identitasnya. Kita bisa melakukannya dengan cara memasukkan perintah berikut. Git config -- global, yang artinya kita akan menyimpan konfigurasinya secara global menyeluruh gitu. Kemudian user.name spasi double quote. Di dalam double quote-nya adalah nama yang ingin teman-teman pakai. Kemudian yang satunya kita melakukan konfigurasi untuk identitas emailnya. Sama seperti yang sebelumnya, hanya aja name-nya diganti dengan email. Kemudian di dalam double quote-nya diganti dengan email teman-teman. Sedikit catatan nih, kalau teman-teman udah punya akun GitHub ataupun akun GitLab yang udah pernah didaftarin gitu ya. Nah, baiknya teman-teman pakai email yang sama dengan yang teman-teman pakai ketika daftar di layanan tadi ya. GitHub atau GitLab dan sebagainya. Karena kita nanti akan ada materi mengenai GitHub dan kita akan coba push ke sana, kita upload ke GitHub-nya. Kalau emailnya sama, nanti nama kita bisa muncul di GitHub-nya gitu ya, di commit-nya itu. Setelah kita melakukan konfigurasi identitas, selanjutnya kita bisa mulai menerapkan Git ke project kita. Teman-teman bisa menggunakan Git dengan mengubah project yang sudah ada menjadi repository Git. Dan teman-teman nggak perlu membuat project baru, teman-teman bisa menggunakan project yang lama dan kita menambahkan Git di dalamnya. Caranya kita memulai adalah dengan kita masuk ke directory project-nya, kemudian kita masuk ke terminal ataupun ke command prompt-nya dengan sudah mengarah ke directory sebelumnya, ke directory project-nya. Kemudian kita masukkan perintah git init untuk membuat repository Git baru di sana. Oke, kita sekarang siap untuk merekam sejarah baru dengan Git. Kita bisa mulai dengan membuat file baru atau memakai file yang sudah ada. Apakah file ini akan otomatis terekam oleh Git? Belum. Kita perlu memberitahu Git untuk merekam sementara kondisi perubahan terkini dari file tersebut dengan perintah git add nama filenya. Rekaman sementara ini tersimpan di tempat yang disebut dengan staging area sebelum Git merekamnya secara permanen. Perubahan yang terekam sementara ini masih sangat mudah untuk kita ubah lagi atau kita batalkan. Setelah kita selesai melakukan perubahan, kita bisa merekam secara permanen dengan melakukan proses yang namanya commit. Kita bisa melakukannya dengan perintah berikut. Git commit, atau singkatnya kita bisa melakukan git commit -m double quote. Pesannya apa? Pesan ini adalah untuk menandai perubahan apa yang ingin kita tonjolkan di situ. Misalkan kita menambahkan judul baru atau menambahkan menu baru dan seterusnya. Sangat disarankan kita melakukan commit dalam lingkup yang kecil. Jadi semakin spesifik lingkupnya, maka kita akan lebih mudah di masa depan kalau kita ingin melakukan pengembalian perubahan, karena
hanya bagian tertentu saja dan bagian yang sangat spesifik saja yang akan berubah. Setiap kita merekam permanen dengan commit, kita akan mendapatkan kode unik yang disebut dengan hash atau commit hash. Kita bisa melihatnya dengan perintah git log. Kode hash ini berfungsi sebagai identitas rekaman yang berisi perubahan-perubahan dari file yang sebelumnya kita masukkan ke staging area. Kita nantinya juga akan memanfaatkan kode commit ini atau kode hash ini. Nah, kode hash ini berbeda dengan pesan tadi ya. Jadi kode hash ini adalah kode unik, sedangkan pesan commit tadi kita bisa melakukan konfigurasinya sendiri atau kita bisa menentukan pesannya sendiri. Oke, kita udah membuat perubahan pertama kita atau commit pertama kita. Gimana kalau kita ingin membuat perubahan baru? Maka yang perlu kita lakukan adalah mengulangi prosesnya tadi. Kita membuat perubahan di filenya, kemudian kita masukkan ke staging area dengan git add, dan kemudian kita commit dengan menggunakan perintah git commit. Sekarang, gimana kalau kita ingin membuat perubahan baru, misalkan fitur baru, tapi kita nggak ingin untuk mengacak-acak kondisi project yang sekarang? Duplikat foldernya? Nggak dong. Git menyediakan fitur keren yang bernama branch atau cabang. Secara default, Git sudah membuatkan kita branch yang bernama master. Atau mungkin kalau di masa depan udah berubah jadi main, jadi master atau main, yang intinya adalah branch utama kita. Dan semua perubahan yang kita lakukan selama ini tersimpan di branch tersebut. Ketika kita ingin membuat branch baru, kita seperti membuat duplikat kondisi project di branch saat ini ke branch yang baru. Cara membuatnya adalah dengan perintah git branch nama branch, kemudian kita git checkout nama branch-nya untuk masuk ke branch, atau versi singkatnya adalah git checkout -b, kemudian double quote nama branch-nya. Perintah terakhir ini sama dengan dua perintah sebelumnya, jadi membuat branch baru dan masuk ke dalamnya. Setelah kita masuk ke branch baru, kita dapat dengan bebas membuat perubahan apapun tanpa mengganggu kondisi project kita sebelumnya di branch utama, di branch master atau di main ya, tergantung namanya. Kita bisa mendemonstrasikannya dengan membuat perubahan baru di branch ini dan kembali ke branch master untuk melihat apakah perubahannya juga ada di sana. Sekarang sampai pada akhir di mana kita selesai membuat perubahan di branch baru. Kita ingin menggabungkan perubahan di branch ini ke branch utama kita, yaitu master. Kita bisa melakukannya dengan masuk ke branch master dengan git checkout master. Kemudian kita masukkan perintah git merge branch-nya. Branch-nya ini adalah branch yang ingin kita gabungkan. Dalam kasus kita berarti branch yang sudah kita buat baru dan kita membuat perubahan di dalamnya. Sejauh ini, kita menyebut perubahan yang kita lakukan adalah perubahan permanen. Ini karena setelah kita melakukan commit, perubahan tersebut akan tersimpan dalam history Git yang sebelumnya juga pernah kita akses dengan perintah git log. Seperti namanya, history ini menyimpan seluruh perubahan yang kita lakukan di repository ini secara kronologis. Ibarat manusia, history ini menyimpan perubahan dari kita lahir sampai dengan sekarang. Nah, di Git, kita bisa mengembalikan project ke kondisi tertentu sesuai dengan perubahan yang terekam di history. Ada beberapa perintah yang dapat kita gunakan, yang masing-masing mempunyai efek dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Yang pertama adalah perintah revert. Revert ini mempunyai efek membuat commit baru yang akan membatalkan commit sebelumnya.
Yang kedua adalah soft reset. Soft reset mempunyai efek membatalkan commit dengan perubahan masih terekam di staging area. Jadi seperti sudah kita add, tapi belum kita commit. Yang ketiga adalah mixed reset. Ini adalah opsi yang otomatis terpilih ketika kita menggunakan perintah git reset. Mixed reset mempunyai efek membatalkan commit dan membatalkan perubahan di staging area. Jadi kondisinya sama seperti kita membuat perubahan, namun belum di-add dan belum di-commit. Yang keempat adalah hard reset. Hard reset mempunyai efek membatalkan commit dan menghapus perubahan, termasuk filenya. Kondisinya akan sama seperti kita belum melakukan perubahan apapun setelah perubahan terakhir yang kita pilih dalam reset tadi. Kita bisa melakukan revert dengan perintah git revert, dan kita bisa melakukan reset dengan perintah git reset. Entah teman-teman memilih revert atau reset, teman-teman sama-sama memerlukan sebuah commit hash-nya yang sebelumnya kita dapatkan melalui perintah git log. Sampai saat ini, kita hanya mengembangkan proyeknya sendirian nih. Kita ingin mengekspos proyeknya agar orang lain juga bisa ikut berkontribusi. Tapi gimana caranya orang-orang mengcopy proyek kita, membuat perubahan, terus digabungin lagi ke tempat kita? Gimana caranya orang-orang di belahan dunia lain terhubung ke komputer kita dan mengcopy proyeknya? Wah, pusing ya. Karena itulah, kita perlu satu wadah bersama yang akan kita gunakan untuk saling berkolaborasi. Salah satu wadah itu adalah GitHub. Teman-teman bisa mulai menyiapkan akun GitHub-nya jika belum mendaftar. Kemudian kita bisa langsung membuat repository baru di GitHub-nya. Kita akan diberikan panduan untuk mulai mengupload kode kita ke repository baru tadi. Kita bisa langsung mengcopy paste-nya, yaitu yang perintah git remote add origin ke project kita yang ada di komputer kita. Kemudian kita bisa langsung mengupload kode kita dengan cara git push strip u origin master. Master ini adalah nama branch yang ada di lokal kita, dan origin adalah nama yang kita berikan untuk repository kita yang ada di GitHub. Strip U ini hanya kita berikan ketika kita pertama kali mengupload branch kita. Karena di repository di GitHub kita belum ada branch master, jadi kita mengupload branch master yang ada di lokal dengan menambahkan main U. Tapi kalau kita sudah mempunyai branch master di GitHub-nya, maka kita bisa langsung git push origin master tanpa main U. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat branch baru di lokal, membuat perubahan, kita commit, dan kita upload ke GitHub. Kemudian akan kita merger di GitHub-nya menggunakan fitur pull request. Kemudian di akhir akan kita pull kembali ke repository lokal agar di branch master kita yang ada di lokal mempunyai kondisi perubahan yang sama dengan yang ada di GitHub. Kondisi yang sama setelah kita lakukan merger dari branch barunya. Nah, pull request ini adalah cara kita untuk mensimulasikan kalau kita berkolaborasi dengan programmer yang lain. Jadi programmer yang lain akan memberikan kembali perubahannya dalam bentuk pull request. Sehingga kita bisa menentukan apakah kita ingin menggabungkannya, kita ingin minta
programmer tersebut untuk membuat perubahan tertentu yang sesuai kondisi atau sesuai permintaan kita, atau kita tolak perubahan tersebut. Jadi seperti itulah perkenalan kita dengan Git. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di bawah, atau teman-teman bisa langsung menanyakannya ke grup Telegram. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.